Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Ibu Guru Nurbaiti dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Nah, untuk pelajaran kita hari ini adalah tentang pelajaran 7, Mari mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan submateri atau isi materi, Rasul Ulul Azmi, mukjizat Rasul Ulul Azmi, bukti kegigihan dan ketabahan para Rasul Ulul Azmi. Setelah pembelajaran usai, diharapkan kalian dapat memahami makna Rasul Ulul Azmi, menganalisis mukjizat Rasul Ulul Azmi, dapat menganalisis bukti kegigihan dan ketabahan Rasul Ulul Azmi, dan dapat menunjukkan hafalan nama-nama Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi, di antara para Rasul Allah yang jumlahnya 25, terdapat 5 orang yang memiliki sebutan khusus yaitu Ulul Azmi. Ulul artinya mempunyai atau memiliki, Al-Azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Ulul Azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Jadi, Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki keteguhan hati atau tekad yang kuat. Sifat-sifat tersebut ditunjukkan oleh para Rasul Allah ketika mendakwakan ajaran yang dibawanya. Meskipun mendapat tantangan dan ancaman dari kaumnya, para Rasul Ulul Azmi tetap sabar dan tabah menyebarkan ajaran Allah. Tahukah kalian bahwa 5 nabi yang termasuk Rasul Ulul Azmi yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Rasul Ulul Azmi. Nabi Nuh alaihissalam memiliki mukjizat, diantaranya berumur panjang hingga 950 tahun, mampu membuat bahtera atau perahu yang besar dan kokoh sepanjang 200 meter, serta selamat dari banjir besar, dan memiliki baju mujahidin, surban dan ikat pinggang bernama Saiful Azmi yang langsung diberikan oleh malaikat Jibril. Untuk mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, diantaranya dapat mengeluarkan madu dari jarinya, tidak dapat terbakar oleh api, dapat membuat pasir menjadi makanan, dan menghidupkan burung yang sudah mati, serta merupakan orang pertama yang mendirikan dan membangun Ka'bah. Untuk mukjizat Nabi Musa alaihissalam, diantaranya diturunkan kepadanya kitab Taurat, dapat membelah laut merah dengan tongkatnya, memiliki tongkat yang bisa berubah jadi ular, tangannya dapat memancarkan cahaya atau sinar, dapat mengeluarkan air dari dalam batu, selamat dari peti ketika dihanyutkan oleh ibunya, dapat mendatangkan angin topan, banjir dan wabah belalang, dapat menjadikan harta Fir'aun dan makanan jadi batu. Untuk mukjizat Nabi Isa alaihissalam, diantaranya dilahirkan tanpa ayah, dapat berbicara saat masih bayi, diberikan padanya kitab Injil, dapat menciptakan burung dari tanah liat, dapat menyembuhkan sakit kusta dan buta, dapat menghidupkan orang mati, dapat mengetahui rahasia orang lain tanpa melihatnya, selamat dari penyaliban dan diangkat ke arsy Allah, serta dapat menurunkan makanan dari langit atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diantaranya diturunkannya kitab Al-Quran, dapat membelah bulan jadi 2 dengan hanya menunjuknya, doanya dapat menurunkan air hujan, dapat mengeluarkan air dari sela-sela jarinya, dapat menyembuhkan penyakit mata dengan ludahnya, peristiwa Isra Mi'raj, dapat membuat susu yang dapat mengenyangkan banyak orang, serta selamat dari racun. Di kegigihan dan ketabahan Nabi Nuh alaihissalam. Dalam
dalam menjalankan tugasnya selama 950 tahun sebagai nabi, mendapat banyak tantangan termasuk dari anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Meskipun demikian, Nabi Nuh alaihissalam tetap mengajak umatnya untuk menyembah kepada Allah dan mengikuti ajarannya. Kaum Nabi Nuh tetap tidak mau beriman dan menyembah Allah. Bahkan mereka mengejek dan menghina Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam berdoa memohon petunjuk Allah. Allah pun menghukum mereka dengan banjir besar. Umat yang mengikuti Nabi Nuh selamat karena mereka menaiki perahu. Sebaliknya mereka yang ingkar tenggelam dan mati, termasuk Kan'an. Bukti kegigihan dan ketabahan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam juga mendapat banyak cobaan ketika menyebarkan agama Allah. Banyak orang yang menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, seperti Raja Namrud yang zalim, bapaknya sendiri yang bernama Azar, dan seluruh rakyat. Namun Nabi Ibrahim tetap mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Tindakan Nabi Ibrahim menimbulkan kemarahan Raja Namrud sehingga Nabi Ibrahim dibakar api. Atas kekuasaan Allah, Nabi Ibrahim tetap selamat. Bukti kegigihan dan ketabahan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam juga banyak mengalami cobaan ketika menjadi Rasul Allah. Ketika lahir, Nabi Musa terpaksa dihanyutkan ke sungai oleh orang tuanya karena takut dibunuh oleh Raja Fir'aun. Setelah menjadi Rasul, Nabi Musa dimusuhi oleh Fir'aun yang mengakui dirinya sebagai Tuhan. Nabi Musa tetap mendakwakan ajaran Allah agar Fir'aun dan rakyatnya insaf dan mengakui keesaan Allah. Akhirnya, Fir'aun dan tentaranya mengejar Nabi Musa dan pengikutnya hingga ke tepi laut. Atas mukjizat Allah, Nabi Musa mampu membelah lautan dengan tongkatnya sehingga selamat. Sedangkan Fir'aun dan tentaranya mati tenggelam di Laut Merah. Bukti kegigihan dan ketabahan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja. Ia pun banyak mendapat cemoohan dan siksaan dari orang-orang yang tidak percaya pada ajarannya. Nabi Isa dengan sabar dan tabah tetap menyebarkan agamanya dengan penuh kasih sayang. Nabi Isa membantu menyembuhkan orang-orang yang sakit atas mukjizat dari Allah. Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang sudah mati, namun kaumnya tetap ingkar dan merencanakan untuk membunuh Nabi Isa di tiang salib. Namun Allah melindungi Nabi Isa dengan mengangkatnya ke langit, sehingga yang disalib adalah Yahuda Iskariot yang diserupakan oleh Allah wajahnya dengan Nabi Isa alaihi salam. Kegigihan dan ketabahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak usia muda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan bekerja keras, sehingga diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Dalam menyiarkan agama Allah, Nabi Muhammad SAW sering dihadang bahkan diancam akan dibunuh oleh kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotori dengan najis. Selain itu, Nabi dan para sahabatnya diperangi, diancam dibunuh, bahkan disiksa. Dari peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW bukanlah sosok manusia pendendam, tidak membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan tindakan yang sama. Cukup menyerahkan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat banyaknya penderitaan yang dialami oleh para sahabat, sehingga Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk hijrah. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dan penutup nabi dan rasul, sehingga disebut dengan Khatamul Anbiya. Sekian materi kita hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.